明白。受死！ Halo Donghua Lovers penghuni negeri Konoha, pada video kali ini, saya akan kembali merekap bocoran alur cerita dari salah satu Donghua terbaik di alam semesta, apalagi kalau bukan Swallowed Star, episode 132. Tapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke alur ceritanya, saya ingatkan kembali pada teman-teman, berhubung ini adalah bocoran alur cerita yang series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, gambar dan suara video tidak akan sama, begitupun alur cerita dari Donghua aslinya, yang bisa saja berbeda pada saat tayang nanti, karena itu semua diatur oleh pihak studio. Sekian informasinya, dan segeralah pasang handset kalian, simetriskan posisi rebahan, lupakan kenangan mantan, dan yuk kita dengarkan alur ceritanya. Pada part sebelumnya, Babata yang telah meretas sistem otomatis dari kapal pengintai milik Buluo, ia pun langsung memaparkan, bahwa saat ini keluarga Noulan San telah mengirim dua armada utama mereka untuk menyerang bumi. Dan orang yang bertanggung jawab atas seluruh operasi ini bernama Pula, yang merupakan salah satu ahli waris keluarga Noulan San, yang saat itu datang bersama 7 ahli waris lainnya dari keluarga Noulan. Saat itu, Babata juga menjelaskan, bahwa prajurit dan pengawal dari keluarga Noulan, terdiri dari para prajurit elit dan cerdas, yang kekuatan mereka semua ada di tingkat bintang level 9. Totalnya ada lebih dari 40 prajurit tingkat bintang level 9, dan sisanya adalah prajurit tingkat bintang level 7 dan 8, yang totalnya ada sekitar 1000 prajurit, serta 10.000 prajurit tingkat penjelajah bintang, yang berada di dua armada keluarga Noulan San. Melihat informasi yang ditampilkan Babata, spontan wajah Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun semakin kecut. Karena hanya dengan satu prajurit tingkat bintang level 9 saja, sudah cukup untuk menaklukkan bumi. Dan sekarang, mereka datang dengan membawa lebih dari 40 prajurit tingkat bintang level 9. Dengan demikian sudah bisa dipastikan, bumi akan dijajah oleh mereka. Terkecuali, bumi memiliki seorang pejuang tingkat alam semesta, barulah bisa memberi perlawanan. Namun, di mana mereka bisa mendapatkan seorang pejuang semesta? Memikirkan hal itu, Luo Feng tampak gugup, mengingat jika diberikan waktu beberapa tahun lagi, pasti dia akan bisa meningkatkan tubuh binatang bertanduk emasnya untuk mencapai tingkat alam semesta. Namun mengingat armada keluarga Noulan San yang tiba dalam 3 bulan, jadi tidak mungkin dia dapat menerobos dalam waktu sesingkat itu. Saat itu, Hong yang semula duduk diam dengan mata tertutup tiba-tiba membukanya, dan diikuti dengan Dewa Petir yang melemparkan pertanyaan pada Hong. Apakah kamu sudah menemukan sesuatu? Tanya Dewa Petir, sambil memandang ke arah Hong, dan diikuti oleh Luo Feng, yang juga memandangnya. Mendengar pertanyaan dari si Dewa Petir, Hong pun mengangguk pelan, dengan ekspresi yang sangat serius. Dan ternyata, saat itu Hong memasuki jaringan virtual alam semesta untuk mencari informasi tentang keluarga Noulan San, yang didirikan sekitar 81.066 tahun yang lalu oleh pejuang kuat yang bernama Noulan San, yang telah mencapai tingkat alam semesta, dan namanya juga yang menjadi nama keluarga. Bakat alami Noulan San sangat tinggi, pemahaman dan akalnya juga sangat tinggi. Dan saat ini, dia telah mencapai tingkat alam semesta level 9 dan memiliki banyak murid, yang diajari langsung oleh para guru, yang diantaranya, ada 6 guru yang berada di tingkatan alam semesta. Dan dari 6 pejuang ini, ada 2 pejuang yang merupakan kepala keluarga Noulan San. Masing-masing dari mereka mengambil posisi kepala kedua dan kepala ketiga, ucap Hong menjelaskan. Mendengar penuturan dari Hong, Luo Feng dan Dewa Petir pun tampak terkejut, karena baru mengetahui fakta, bahwa di dalam keluarga Noulan San, termasuk para kepala dan pendiri, ada total 7 tingkat alam semesta, dan akan sangat mustahil jika ingin melawan mereka. Saat itu, Hong pun kembali menjelaskan, bahwa keluarga Noulan San adalah keluarga terbesar ketiga di kerajaan Kaluo, yang merupakan salah satu dari 500 peradaban tingkat rendah di alam semesta, yang masuk dalam wilayah Kekaisaran Gunung Naga Hitam. Namun dari kekuatannya, keluarga Noulan San menduduki peringkat 3 teratas, dari 500 kerajaan itu. Keluarga nomor 1 dan terkuat adalah keluarga Kaisar Kaluo, yang dipimpin oleh seorang Tuan Sektor.
Sementara keluarga terbesar kedua di Kekaisaran Kaluo adalah keluarga Weidi, ucap Hong, yang membuat jantung Luo Feng berdetak kencang, mengingat nama Weidi adalah nama belakang dari seorang teman baiknya, yang dia temui di planet Bintang Naga, dan siapa lagi kalau bukan Gao Sheng Weidi. Saat itu, Luo Feng kembali mengingat apa yang pernah dikatakan oleh Gao Sheng, bahwa tidak ada satu orang pun di planet Bintang Naga yang tidak bisa dia ganggu. Dan untuk seseorang yang dapat mengatakan sesuatu hal yang menyinggung seperti itu, sudah pasti orang-orang dari keluarga kerajaan. Saat itu, Hong kembali berkata, bahwa keluarga Weidi adalah keluarga bisnis, yang sebagian besar kekuatan keluarga Weidi ada di Kekaisaran Gunung Naga Hitam, bahkan meluas ke Kekaisaran Ganwu. Seluruh kekuatan gabungannya, bahkan lebih menakutkan daripada Kekaisaran Kaluo. Namun di dalam Kekaisaran Kaluo, hanya sesepuh dari keluarga Weidi yang tersisa di sana, dan hanya menyisakan sekitar 10 prajurit tingkat alam semesta. Dan karena alasan inilah, mereka hanya menempati posisi kedua di kerajaan Kaluo. Sementara keluarga Noulan San, mereka memiliki puluhan ribu bisnis, serta lebih 1000 planet kehidupan yang dimiliki keluarga Noulan San. Dan walaupun para prajurit keluarga Noulan sangatlah kuat, namun yang paling menakutkan adalah Noulan San sendiri, yang cukup terkenal di dalam Kekaisaran Gunung Naga Hitam, karena kekuatan bertarungnya sangat tinggi. Saat itu, Luo Feng tampak tidak berdaya, mengingat akan sangat mustahil, jika mereka melawan kekuatan besar seperti keluarga Noulan, yang akan sampai di bumi dalam waktu 3 bulan. Saat itu, Luo Feng tampak merenung dan mencari cara, agar dalam jangka waktu 3 bulan, dirinya bisa mencapai tingkat bintang. Karena dengan demikian, barulah ia bisa memperoleh rekening bank yang ditinggalkan oleh Master Planet Yunmo, dan menggunakan uang di dalam rekening tersebut untuk membeli planet bumi dan menjadi pemimpinnya, karena hanya inilah harapan satu-satunya. Singkat cerita, hari pun telah berganti. Tampak saat itu, Luo Feng dan kedua saudara angkatnya, beserta para pemimpin dari berbagai negara yang juga telah berada di ruang virtual Dewa Perang, untuk mengadakan rapat mengenai 2 armada keluarga Noulan San, yang saat ini sedang dalam perjalanan menuju bumi. Setelah mendengar semua perkataan Luo Feng, Hong dan Dewa Petir, yang memaparkan tentang kekuatan besar dari alam semesta yang saat ini sedang menuju bumi, membuat para pemimpin bumi serta orang-orang dengan otoritas tinggi pun semakin khawatir, takut, bingung dan tertegun. Setelah pertemuan selesai diadakan, tampak Hong, Dewa Petir dan Luo Feng, yang sedang berada di balkon kastil. Saat itu, Dewa Petir menanyakan perihal rencana Luo Feng, yang harus menerobos ke tingkat bintang, agar bisa mendapatkan akun bank pertamanya yang ditinggalkan Master Planet Yunmo untuknya, yang uang di dalam akun tersebut cukup untuk membeli sebuah planet. Saat itu Dewa Petir bertanya, apakah benar ada akun seperti itu? Tanya Dewa Petir sambil memandang ke Luo Feng, dan langsung dijawab olehnya, bahwa memang ada akun seperti itu. Namun syaratnya dia harus mencapai tingkat bintang, barulah bisa mengakses akun, yang saat ini hanya diketahui oleh Susin, Hong dan Dewa Petir. Saat itu, Luo Feng juga berkata, bahwa jika dalam 3 bulan, dia dapat mencapai tingkat bintang, maka semua akan baik-baik saja. Namun jika dia tidak dapat mencapai tingkat bintang, maka mereka hanya dapat mengandalkan pilihan kedua, yaitu melapor ke Kekaisaran Gunung Naga Hitam dan menerima hadiah $100 miliar Naga Hitam, dan semua hak bumi akan menjadi milik Kerajaan Gunung Naga Hitam, tapi setidaknya keluarga Noulan San tidak akan berani mencuri dari mereka, ucap Luo Feng, lalu bergumam pada dirinya sendiri. Walaupun Kerajaan Gunung Naga Hitam dapat mengendalikan bumi, namun perjalanan ke sini melalui lubang cacing, masih akan memakan waktu sekitar 2 tahun atau lebih, barulah dapat mencapai bumi, dan 2 tahun adalah waktu yang cukup bagi Luo Feng untuk memindahkan semua manusia di bumi. Walaupun sebenarnya rencana ini sangatlah sulit bagi Luo Feng, mengingat populasi bumi yang hampir mencapai 7 miliar orang, namun jika tidak ada jalan lain, maka dia harus tetap melakukannya. Saat sore tiba, tepatnya sekitar jam 3 sore. Terlihat putri dari si Dewa Petir, putra dan putri Hong dan keluarga dekat Luo Feng semua berkumpul di kastil, serta beberapa orang dengan otoritas tinggi, yang juga berkumpul di sana, untuk melepas keberangkatan, Luo Feng dan kedua kakak angkatnya, yang akan berangkat ke planet Bailan Star. Saat itu, semua orang tampak berdoa, untuk memohon keselamatan bagi ketiga pejuang yang merupakan harapan terakhir bumi, yang saat itu telah terbang menggunakan kapal X-81 milik Luo Feng. Di dalam ruang kendali kapal naga hitam, Babata mengaktifkan 100% simulator gambar virtual eksternal,
hingga memungkinkan Luo Feng, Hong, dan Dewa Petir melihat planet hijau dan biru yang indah, yang merupakan tempat tinggal mereka. Di saat yang sama, Luo Feng memerintahkan Babata untuk mempercepat persiapan perjalanan alam semesta, dengan tujuan pertama adalah planet Bailan Star. Sementara di dalam medan bintang yang luas, tampak dua kapal perang abu-abu yang sangat panjang dan datar, dengan salah satu kapal yang memiliki ukuran lebih dari 6.000 meter, yang merupakan armada induk dari keluarga Noulan. Tampak saat itu, di ruang kendali kapal perang, terlihat seorang pemuda tampan, yang penampilan dan ciri-cirinya mirip dengan Buluo, serta tiga pria lainnya yang saat itu berada di ruang kendali, dan mencoba untuk menghubungi Buluo. Namun sayangnya, setelah berulang kali mencoba, mereka tak bisa menghubungi Buluo, ataupun para kru kapal yang ikut bersamanya, membuat keempat pria itu mengerutkan alis mereka. Setelah mencoba berulang kali dan masih gagal juga, si pria tampan yang diketahui bernama Pula pun berkata, "Apa Buluo tidak berminat dengan tawaran posisi sebagai tetua abadi, dan masih berpikir bahwa dia bisa berdiri tinggi di atas dan menginjak kepalaku? Dan adapun laporan tentang planet ini, dia sebenarnya belum memberitahu apapun padaku," ucap Pula, pada ketiga pewaris keluarga lainnya, sambil menggelengkan kepalanya lalu kembali melanjutkan perkataannya. Melakukan hal bodoh seperti ini, apa dia tidak tahu, bahwa urusan keluarga adalah yang terpenting. Lagi pula masih ada 3 bulan sebelum kita mencapai planet ini. Dan menurut kepala, kemungkinan besar ada banyak harta karun di planet yang ditemukan oleh Buluo. Dan mungkin saja, Buluo telah menemukan beberapa harta berharga, dan berniat untuk menyembunyikannya, ucap Pula kepada 3 pewaris keluarga lainnya. Sementara kapal naga hitam yang telah sampai di planet Bailan Star. Tampak saat itu, Hong dan Dewa Petir keluar dari kapal, dan mengikuti langkah kaki Luo Feng, yang saat itu melangkah ke dalam kastil miliknya, yang dijaga ketat oleh 101 budak miliknya. Setelah berada di salah satu ruangan kastil, ketiganya pun segera duduk terpisah di sebuah sofa, dengan ekspresi wajah yang menunjukkan kekhawatiran yang mendalam. Saat itu Hong mengatakan, walaupun Dewa Petir mahir dalam meditasi yoga kuno, dan Hong sendiri yang juga mahir dalam meditasi kuno Tiongkok, yang bisa dikatakan sangat menguntungkan bagi keduanya. Namun lain halnya dengan masalah kali ini, yang membuat keduanya tampak frustasi, hingga membuat keduanya tidak bisa berkonsentrasi untuk bermeditasi. Dan kata-kata yang diucapkan Hong barusan, seketika membuat mata Babata terbelalak kaget, dan itulah, akhir dari episode kali ini. Gimana pada penasaran bukan? Sebenarnya, apa yang membuat Babata begitu kaget, saat mendengar semua kata-kata dari Hong? Dan apakah Luo Feng akan meminta bantuan pada Gao Sheng, yang merupakan bagian dari keluarga Wei Di, yang memiliki status sebagai keluarga terkuat kedua di kerajaan Kaluo? Biar nggak ketinggalan lanjutan ceritanya, yuk di subscribe, dan jangan lupa, nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar kalian semua nggak ketinggalan alur cerita Donghua lainnya. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.